Ya, hai minasan konnichiwa. Tidak terasa sudah hari Minggu lagi. Kita ketemu lagi sama saya. Hari ini belajar bab 9. Kemarin kan bab 8 sama Farah Sensei. Hari ini bab 9. Oke. Hari ini kita belajar tentang 4 hal minasan ya. Utamanya 4 hal. Kita belajar gimana cara menyatakan perasaan suka. Gimana nih kita mau bilang kita suka sesuatu. Terus menyatakan hebat bahwa kita ini bisa sesuatu gitu. Kita ini pandai, pintar dalam sesuatu. Lalu kita menyatakan mengerti ya. Kita mengerti apa nih? Contohnya mengerti bahasa Inggris, mengerti bahasa Korea. Kita belajar di sini. Satu lagi kita belajar tentang kata keterangan minasan. Kata keterangan tentang apa nih? Contohnya, kita mengerti bahasa Inggris ya. Mengerti itu kan ada tingkatannya ya. Mengerti itu kalau kata saya relatif ya. Mengerti itu jadi ada tingkatannya gitu. Apakah tingkatan bawah, menengah, apa tingkatan atas? Seberapa mengerti kita? Seberapa hebat kita? Ada tingkatannya nanti. Rendah, sedang, tinggi. Oke, jadi kurang lebih tentang tiga hal itu. Suka itu suki, hebat jozu, mengerti wakarimas. Oke, ya. Saya coba bahas sekilas dulu Minasang ya sebelum masuk materi hari ini. Saya coba bahas sekilas mengenai ini yang saya kirim minggu lalu kalau nggak salah. Anggota keluarga ya, sendiri dan orang lain. Itu kita nyebutnya beda, Minasang. Kalau di, ay, oke, popisang, dosu. Kalau di Indonesia kan kita nyebutnya ayah, ya ayah gitu kan. Ayah saya, ayah kamu, sama ayah. Tapi kalau bahasa Jepang berubah ya, Minasang. Bahasa Jepang itu berubah bentuknya. Ada yang berubah total, ada yang berubah dikit. Contohnya di sini ayah cici. Itu kalau ayah kita sendiri. Tapi kalau ayah orang lain, otosa. Ibu, haha. Ibu orang lain, okasa. Semuanya beda nih minasang. Yang sebelah kiri sama sebelah kanan. Kenapa kok dibedain? Karena di Jepang itu ada budaya uchi dan budaya soto. Budaya uchi itu berarti keluarga kita. Keluarga kita, rekan kerja satu perusahaan, itu sebutnya uchi. Tapi kalau orang-orang di luar keluarga kita, di luar perusahaan kita, itu sebutnya soto. Jadi orang Jepang itu memperlakukan uchi dan soto berbeda. Salah satu contoh nyatanya ini, apa? Anggota keluarga sendiri dan orang lain itu berbeda. Oke, sekilasnya seperti itu. Jadi ya sebisa mungkin jangan ketukar kalau kita mau nyebut anggota keluarga. Oke, baik. Yang bagian ini Minasang kira-kira ada yang ingin ditanyakan tidak nih? Ada yang aneh ya? Aneh banget, Sensei. Sudah dari sananya seperti ini.
Berbeda. Ada yang beda total, ada yang ditambahin sang gitu. Jadi ya kita ketika baru belajar memang rasanya bingung ya. Sering ketukar, saya juga sering ketukar. Kalau lupa ya buka lagi catatannya, nyontek dari situ. Oke, kurang lebih seperti ini anggota keluarga. Hai Sugi, ya seperti biasa saya berikan kosakata baru biar nambah apa ya, nambah perbendaharaan kata ya. Vocabulary kita tambah dikit-dikit. Oke, pertama-tama jam ya, jam tembok minasang nih. Jam tembok atau enggak jam yang di meja gitu. Itu kita sebut bahasa Jepangnya toke. Bahasa jam artinya toke. Kemudian nih, kalau jam tangan itu beda lagi, bukan toke. Karena kan nempel di tangan gitu ya. Ude doke, jam tangan. Ini ude depannya minasang ude ya. Artinya tangan ini sebetulnya. Pergelangan tangan. Pergelangan tangan ude. Jadi jam tangan ude doke. Lalu celana panjang ya. Celana panjang bahan apapun itu kita sebutnya zubong. Zubong. Celana panjang. Lalu yang biasanya dipakai di formal-formal nih, jas, suits, jas luarnya doang minasang ya, yang hitam atau coklat atau warna apa itu, yang luarnya aja. Kalau kemejanya, shiatsu, kemejanya shiatsu, dasinya necktie, dasi. Ayo, segi kita lihat. Selanjutnya tentang apa ini? Film. Film bisa di bioskop atau enggak bisa dari YouTube atau enggak dari TV gitu ya. Eiga, film. Kalau bioskop tempatnya ya, tempat bioskop itu Eiga kan. Eiga, Eiga kan. Eiga kang de, Eigao mimas. Eiga kang de, Eigao mimas. Nonton film di bioskop. Lalu nih minasan, masak ya, masak-masakan gitu. Kita sebut ryori. Ryori, masakan. Nah, masakan ini bisa kayak gini nih minasan. Bisa jadi seperti ini. Contohnya masakan Jepang gitu. Nihon Ryori. Sebut negaranya dulu. Terus saya kasih contoh di sini masakan Timor Leste. Teman-teman Timor Leste tidak hadir ya, tidak apa-apa. Kita sebut dulu negaranya. Ini minasan. Timor Leste itu bahasa Jepangnya adalah Zai Higashi Timor. Zai Higashi Timor itu Timor Leste. Ya, berarti Zai Higashi Timor Ryori. Masakan Timor Leste. Dan seterusnya. Masakan Indonesia, Indonesia Ryori. Kalau Korea, Kangkoku Ryori.
Jadi kita bisa menyebutkan masakan dari negara mana nih, gitu. Bisa juga seperti ini minasan. Contohnya masakan apa ya? Masakan pedas. Pedas itu kata sifat. Bahasa Jepangnya karai. Karai ryori. Terus masakan manis. Amai ryori. Amai itu manis. Jadilah amai ryori. Bisa juga seperti ini. Digabung sama kata sifat. Oke. Sama selanjutnya saya kasih olahraga. Sports. Sini saya kasih contoh tiga ya. Ini dari yang sebelah sini dulu ya. Volley ya. Volley itu bahasa Jepangnya seperti ini. Bare boru. E-nya panjang, O-nya panjang. Volley. Bare boru. Selanjutnya tenis. 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 Nah, ini. Satu lagi nih yang lagi apa? Piala Dunia ya. Bola. Saka. Saka. Sepak bola. Oke. Kira-kira begini minasan kosakata baru hari ini. Kira-kira ada pertanyaan tidak minasan yang kosakata baru nih? Si semua ngarimas kah? Aman deh kah? Jadi Sensei, Iya, kalau menunjukkan masakan Jepang atau masakan Indonesia atau apapun, tidak perlu pakai no ya. pakai no Jadi boleh bukan juga. bukan Nihong no Ryori atau Itu boleh. Nihong Ryori cukup atau gimana? Kita pakai no boleh, tidak pakai tidak masalah. Dua-duanya betul. Itu yang masakan dari negara ya, Sonya San. Jadi Oh, yang iya negara-negara ini heeh. kita boleh pakai no, boleh tidak. Jadi Nihong no Ryori boleh. Bedanya apa? Itu cuma kayak kita bedain apa ya? Misain kata aja gitu. Jadi kalau Nihong Ryori ini jadinya satu paket kata benda. Tapi kalau kita pisah Nihong no Ryori ini kita pisahin gini. Nah, beda strukturnya aja, tapi artinya sama. Dua-duanya betul. Oke. Kecuali yang ini, Sonya Sang. Yang kata sifat ya, pedas, manis gitu. Ini nggak boleh pakai no. Jadi yang ini tidak boleh pakai no. Siap. Hai, oke. Hai, Minasang, ada lagi pertanyaan? Aman ya? Oke. Hai, saya clear dulu. Nah, baru kita masuk materi hari ini. Minasang sudah ada yang baca pengantar yang kemarin? Ya, sekilas Sensei. Oke, hai, arigatou gozaimasu. Nah, di pengantar itu ada nih. Nani nani ga suki desu. Pola kalimat yang ini kita pakai untuk menyatakan kesukaan gitu. Kita suka apa?
Contohnya saya berikan di sini, watashi wa ramen ga suki desu. Artinya berarti saya suka ramen. Suki itu artinya suka. Lalu ada lawan katanya minasan nih. Kalau ada suka berarti ada tidak suka. Tidak suka kirai yang di atas ini. Contohnya begini. Watashi wa ramen ga kirai desu. Saya tidak suka ramen. Kirai. Atau kita bisa bilang seperti ini. Watashi wa ramen ga suki dewa arimasen. Saya tidak suka ramen. Jadi minasang boleh pilih nih. Pakai yang kirai boleh, kalimatnya positif. Pakai suki dewa arimasen boleh, kalimatnya negatif. Kirai boleh, suki dewa arimasen boleh. Artinya sama. Saya tidak suka ramen. Sama artinya. Oke. Jadi minasang nih. Minasang coba buat kalimat ya. eh yang terakhir di sini deh ya. Saya suka udon. Saya suka udon. Kira-kira bahasa Jepangnya gimana? Watashi wa udon ga suki desu. Hai, oke des. Watashi wa udon ga suki desu. Saya suka udon. Simpel minasang ya. Suki, suka, atau enggak kirai, tidak suka. Itu aja. Lalu partikel ya. Jangan lupa partikelnya itu pakai ga. Kenapa kita pakai ga? Karena salah satu fungsi partikel ga itu adalah menunjukkan kondisi. Partikel ga itu fungsinya salah satunya adalah menunjukkan kondisi. Kalau ini suka tidak suka itu kondisi ya, bisa dibilang kondisi keadaan itu. Makanya pakai partikel ga. Oke, Minasang, sampai yang sini kira-kira ada pertanyaan tidak? Mada des. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke bentuk pertanyaan. Nah, ini yang kotak hijau ya. Gimana caranya kita bertanya? Apakah Anda suka titik-titik? Nah, kalimatnya begini, Minasang. Anata wa nani nani ga suki desu ka? Tambahin kak aja belakangnya. Nih. Terus seperti biasa, depannya anata, Minasang ya. Bisa diubah gitu. Kita bisa pakai nama orang, bisa. Contohnya, Sonya sang wa takoyaki ga suki desu ka? Hai suki des. Hai, ya jawabannya seperti itu. Hai, oke des, iyi desu ne. Apakah Sonya sang suka takoyaki? Iya, suka. Oke. Wah, oke. Contoh lainnya, minasan. Anata wa sakana ga suki desu ka? Apakah Anda suka ikan? Oke.
Seperti yang Song Yasang bilang tadi. Hai, Suki des. Jawabannya seperti itu kalau iya. Atau kalau mau lebih lengkap gitu minasang ya. Kalau mau lebih lebih panjang, kita boleh tambahkan di sini Sakanaga Suki des. Tapi sebetulnya langsung juga boleh sih. Hai, Suki des. Ini juga betul. Dua-duanya boleh. Kalau misalnya tidak, nggak suka gimana? Ada yang mau coba minasang kalau misalnya tidak suka gitu. Watashi wa sakana ga kirei desu. Hai, betul Yudisa. Nah, biasanya di depannya tinggal kita tambahin dikit Yudisa. Iye gitu. Watashi wa sakanaga kirai desu. Biasanya kalau kalimat apa ya? Kalimat bantahan gitu ya. Ini kan kita membantah gitu, tidak suka gitu kan. Ada kata tidak berarti iye. Iye, watashi wa sakanaga kirai desu. Hai, betul seperti itu. Lalu minasan, kita mau bertanya apa ya? Bertanya, hmm, kalau tadi kan kita nanya bendanya. Kamu suka ikan nggak? Ikannya kita sebutkan. Sekarang kita mau tanya, kamu suka makanan kayak gimana sih? Nah, caranya begini, minasan. Donna, donna plus kata benda. Donna itu artinya, yang ini artinya adalah donna seperti apa. Jadi contohnya, donna ryori ga suki desu ka? Anda suka masakan seperti apa? Oh iya, ini suki ini nggak cuma buat makanan minasang ya. Yang lainnya juga boleh. Entah itu film, bahasa, apalagi ya, mobil atau motor gitu. Bisa segala sesuatu, nggak cuma masakan. Jadi bisa nih kita bilang, Anata wa donna spotsu ga suki desu ka? Anda suka olahraga seperti apa? Nanti jawabannya ya itu yang kayak tadi di awal, voli, sepak bola, tenis, atau yang lainnya. Seperti itu. Jadi yang sebelah kiri, kotak hijau itu kita nanyanya sebut bendanya. Kamu suka ini nggak? Kalau sebelah kanan, ya kita tanya aja. Nanti jawabannya apa gitu. Bendanya apa yang dijawab. Oke, sampai sini kira-kira ada pertanyaan tidak? Minasan. Shitsumon arimasu ka? Oke, kalau tidak ada kita coba latihan. Saya ketik di layar sini ya. Hmm, ayah kak suka bahasa Inggris. Hai, minasan.
Ayaka suka bahasa Inggris. Kira-kira bahasa Jepangnya jadi gimana nih? Ayaka sang wa Baik. eigo ga Eh, suki desu. iya, betul sekali. Ayaka sama eigo ga suki desu. Ayaka suka bahasa Inggris. Kemudian, apa ya? Hmm, saya tidak suka. Saya tidak suka roti deh. Saya tidak suka roti. Kira-kira jadi gimana nih? Soalnya sang Yudi sang, Watashi wa ya, pangga pangga. kirai desu. Hai, oke. Saya kayak des. Watashi wa pangga kirai desu. Saya nggak suka roti. Oke, satu lagi. Kali ini saya kasih bahasa Jepang ya, minasan sebutin Indonesianya. Um, Kimura-san wa Indonesia ryori ga suki desu. Nah, ini minasan. Kimura-san Kimura-san wa Indonesia ryori ga suki desu. Artinya apa? Kimura suka masakan Indonesia. Hai, oke. Baik, seikai desu. Betul. Dah, jadi ya seperti inilah minasan. Suki kirai. Suka dan benci atau tidak suka. Oke. Baik, kalau gitu kita lanjut selanjutnya ya. Tadi apa? Jouzu, pandai. Gimana cara kita mengutarakan kita pandai sesuatu gitu. Oke, sebetulnya sama kayak tadi, bentuk kalimatnya sama minasan. Cuma diganti aja nih. Tadi kan Suki ya, ganti jadi Jouzu. Udah gitu aja bedanya. Jouzu artinya pandai. Pandai, hebat, pintar, jago. Ya, itu Jouzu. Kebalikannya, lawan katanya, Heta. Heta itu berarti ya tidak pandai, tidak hebat. Tapi bukan berarti tidak bisa ya. Bisa, dia bisa, tapi nggak hebat, nggak jago. Oke, saya kasih contoh ya. Saya pandai berenang. Watashi wa suiei ga jouzu desu. Berenang itu suiei. Suiei, berenang. Ah, tapi ini sekalian lah minasan ya. Mumpung ngomong berenang, suiei yang ini ya, yang di sini, itu kata benda ya. Kata benda. Jadi nama olahraganya gitu loh. Olahraga berenang. Suiye. Tapi kalau kalau kita berenang, aktivitas gitu ya. Berenang sebagai kata kerja, dalam artian kita kita yang berenang gitu.
oyogimasu. Jadi beda nih. Iya, judulnya sama-sama berenang, artinya sama. Cuma yang satu kata benda, yang satu kata kerja. Beda. Suie oyogimasu. Oke. Ini sekilas aja. Biar nanti kalau mau nyebut berenang, nggak salah. Baik, oke. Kalimat kedua, Minasang. Saya pandai bahasa Jepang. Kira-kira bahasa Jepangnya gimana? Watashi wa Nihongo ga jozu desu. Hai, jozo desu ne. Oke. Watashi wa Nihongo ga jozu desu. Saya pandai bahasa Jepang. Nah, kalau tidak pandai gimana nih? Silakan Minasang. Kita coba. Saya tidak pandai memasak. Memasak Ini bahasa Jepang apa? Ryori. Ryori Yudisan. Masakan sama memasak sama berarti ya? Sama. Berarti watashi wa watashi wa ryori ga heta desu. Oke. Watashi wa Ryori ga eta desu. Ini sama nih Minasang ya. Memasak sama masakan. Ryori. Oke. Watashi wa Ryori ga eta desu. Atau kita bisa pakai begini. Ini kan kalimat positif. Yang Yudisang bilang kalimat positif. Kita bisa pakai negatif. Watashi wa Ryori ga jouzu de wa arimasen. Nih, dewa arimasen. Dua-duanya boleh. Kita mau pakai heta boleh, Jozu Dewa Arimaseng boleh. Artinya sama. Saya tidak pandai. Bisa tapi tidak pandai. Oke. Ya, sampai sini kira-kira ada pertanyaan tidak, Minasan? Bagus. Oke, aman ya. Oke. Nah, kita lihat bentuk pertanyaannya gimana. Kok baru muncul? Oke. Kita bertanya ya, Anata wa nani nani ga jouzu desu ka? Ini sebenarnya kalau kita ngomong nggak sopan, Minasan. Jadi kayak kita mempertanyakan, kamu pandai titik-titik nggak? Nggak sopan sebetulnya. Tapi sebagai apa ya, bentuk bentuk kalimat ya, saya jelaskan. Apakah Anda pandai titik-titik? Itu. Contohnya, Anata wa saka ga jouzu desu ka? Belakangnya tambahin kak. Saka ini bola, sepak bola. Apakah Anda pandai main sepak bola? Gitu. Jawabannya sama kayak tadi. Kalau iya berarti hai, kalau tidak berarti iye. Oke, jadi seperti ini kalau kita mau bertanya. Oke, kita coba latihan minasang ya. Hmm, apa ya? Apakah Hai, apakah Anda pandai berenang?
Bahasa Jepangnya kira-kira bagaimana? あなたは水泳が上手ですか？ Hai, betul. Hai, Yudi-san. Arigatou gozaimasu. Anata wa suie ga jouzu desu ka? Anda pandai berenang atau enggak? Gitu. Jawabannya, kalau misalnya iya gitu. Kalau iya, bagaimana? Kalau tidak, bagaimana? Hai, dozo. Yang iya. Hai, Ya, watashi wa suiye ga shouju desu. hai, oke des. Yang Kalau ya, tidak. iye, watashi wa suiye ga shouju de wa arimasen. Hai, boleh. Dewa Ari Masek. Hai, betul ya bisa. Hai, watashi wa suie ga jouzu desu. Iya, saya pandai berenang. Iye, watashi wa suie ga jouzu de wa arimasen. Tidak, saya tidak pandai berenang. Iya desu ne. Lalu sama kayak tadi Minasang nih. Hmm, sama kayak tadi, eh, kita bisa bertanya seperti ini. Pakai dona kayak tadi ya. Dona plus kata benda. Contohnya seperti ini. Anata wa donna spotsu ga jouzu desu ka? Anda pandai olahraga seperti apa? Nah, nanti jawabannya dia disebutin. Jawabannya begini deh. Watashi wa saka ga jouzu desu. Eh, jadi dia sebutin nih olahraga apa yang dia jago. Saka. Atau kalau Donna Ryori ya. Kalau pertanyaannya Donna Ryori ga suki Anta desu ka? wa donna ryori ga suki desu ka? Hai, betul soalnya San. Nah, jawabannya kira-kira gimana? Watashi wa eh in nihong nihong ryori ga suki desu. Kok jadi suki? Eh, Tadi apa sih? Jozu Salah ya. deh. Yang sukanya apa gitu ya? Lupa. Eh, ya, Watashi oke wa deh, boleh boleh. nihong 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 ryori ga tadi begitu ya, bukan? Iya Suki betul. desu. Oke, baik. Ini yang tadi suki. Boleh seperti ini. Jadi kamu suka masakan seperti apa? Saya suka masakan Jepang. Ini saya suka masakan Jepang. Oke. Nah, ini Sonya Sang ini kita bisa ubah nih. Suki yang ini boleh kita ubah jadi Jouzu gitu. Jadi kalau kita ubah Anata wa donna ryori ga jouzu desu ka? Berarti artinya jadi kamu pandai masakan seperti apa? Kamu pandai bikin masakan seperti apa? Watashi wa nihon ryori jouzu desu. Saya pandai bikin
Masakan Jepang. Nah, kira-kira jadi begini minasan. Oke. Hai, sampai sini ada pertanyaan? Kalau yang untuk Dona ini aman untuk ditanya ke orang, Sensei? Sepertinya aman, Oke. tidak menyinggung kan? Hmm. Beda sama yang atas ya. Yang bawah ini is okay dipakai, boleh. Ada lagi? Jadi apa namanya? Pertanyaan tadi ya, yang tadi itu bisa kadar kesukaan kita terhadap sesuatu atau kadar kemampuan kita melakukan sesuatu gitu ya. Yang mana soalnya yang bawah? Ya tadi kan ada dua tuh Sensei. Ada yang eh, apa namanya? Menanyakan kemampuan kita memasak tadi yang eh, Oh, kamu jago nggak masak masakan Jepang itu kan kemampuan ya menanyakan seberapa kapasitas kita gitu kan ya. Apakah Josu ataukah Josu Dewa Arimasen? betul. Itu berarti Heeh, yang atas ya. mm-mm. Satu lagi tadi jenisnya. Tadi Betul. Yang ditanya kamu jenisnya. ya jenis-jenis masakan apa yang kamu jago gitu masak Betul misalnya sekali. gitu. Betul sudah sekarang. Iya, betul soalnya seperti itu. Jadi pertanyaannya dua macam. Tergantung apa yang mau kita tanyakan. Tapi prinsipnya sama ya. Pola kalimat bentuknya, Ya, ya polanya sama. strukturnya sama. Baik, ada lagi? Oke, aman ya. Jadi seperti itu. Jouzu desu. Iya, minasan mau jouzu desu nih. Oke, kita lanjut. Tadi yang ketiga apa? Mengerti ya, mengerti. Hai, ini dia. Mengerti. Bahasa Jepangnya adalah wakarimasu. Wakarimasu. Mengerti. Nah, ini kita nggak pakai des minasang ya. Kalau tadi kan suki des, jouzu des. Ini nggak ada des. Wakarimas, titik. Kenapa kok begitu? Jadi begini. Oke, jadi bedanya seperti ini. Kita lihat. Suki, jouzu. Suki dan jouzu adalah kata benda. Kalau kata benda, minasang ya, harus ditutup dengan des. Belakangnya ada des sebagai penutup. Suki des, jouzu des. Kalau wakarimas, wakarimas ini kata kerja. Hmm, kata kerja. Wakarimas itu kata kerja. Belakangnya mas, nggak pakai des. Jadi nani nani ga wakarimas titik. Sama kayak kemarin-kemarin ya kita belajar apa? Ikimas titik. Apalagi ya
Kemarin itu ada kaeri mas, titik. Modori mas, titik. Jadi kata kerja tidak pakai des. Seperti itu. Terus kalau misalnya Minasang ada pertanyaan seperti ini. Wakari mas, belakangnya mas. Berarti ini menunjukkan masa depan dong. Wakari mas. Kalau kemarin kan kita belajarnya apa? Kemarin ikimas ya. Iya kan, ikimas. Berarti akan pergi ya. Belum terjadi nih. Alias future gitu ya. Nah, kalau yang di sini wakarimas ini bukan masa depan. Kenapa? Karena dia menggambarkan keadaan gitu. Menggambarkan keadaan saat ini. Jadi bukan berarti wakarimas itu artinya akan mengerti. Tidak. Wakarimas berarti saat ini mengerti. Saat ini dan seterusnya mungkin ya. Wakarimas. Oke. Nah, saya masuk ke contoh kalimat deh. Saya mengerti hiragana. A, I, U, E, O gitu. Saya ngerti nih hiragana. Jadi seperti ini. Watashi wa hiragana ga wakarimasu. Saya mengerti hiragana. Oke. Kalau tidak mengerti gimana? Hiragana mengerti, tapi kanji tidak. Jadinya seperti ini. Watashi wa kanji ga wakarimasen. Wakarimasen. Saya tidak mengerti kanji. Jadi kita ubah belakangnya aja. Wakarimasen. Oke. Nah, kita coba latihan ya minasang ya. Apa ya misalnya? Saya mengerti bahasa Jerman. Ah, oke, minasang. Silakan. Saya mengerti bahasa Jerman. Jerman bahasa Inggrisnya, bahasa Inggris, bahasa Jepangnya apa, Sensei? Deutsche. Go. Deutsche go. Hai, berarti kata siwa dai doitsugo ga wakarimasu. Hai. Oke. いいですね。私はドイツ語がわかります。Lalu apa ya? Saya mengerti hmm, saya mengerti ya bahasa Jepang deh. Hai, jadi gimana? Watashi wa nihongo ga wakarimasu. Oke. Hai. 私は日本語がわかります。Tinggal diubah aja titik-titiknya. Oke. Nah, seperti itu kira-kira ya kalau kita berbicara. Sekarang kita mau bertanya,
Gimana kalau kita bertanya, bentuknya sama kayak tadi, Minasang. Yang tadi-tadi sama bentuknya. Anatawa, nani naniga, wakarimasu ka. Ada kak belakangnya. Kalau yang tadi-tadi kan begini. Anatawa, nani naniga, jouzu desu ka. Belakangnya aja yang diubah nih. Jouzu desu ka, kita ganti. Wakarimasu ka. Anatawa, nani naniga, wakarimasu ka. Apakah Anda mengerti titik? Nah, ini kita boleh lah nanya seperti ini boleh. Nah, contohnya gini, Minasang. Kita lihat contohnya di slide berikutnya. Hmm. Oh, jawabannya sama kayak tadi, Minasang ya. Kalau iya berarti hai, tidak iya. Sama aja. Kita lihat contohnya. Anata wa chugokugo ga wakarimasu ka? Apakah Anda mengerti bahasa Mandarin? Hai, saya tanya coba. Sonya-san, Anata wa chugokugo ga wakarimasu ka? Iya, watashi wa jugoku ga Tadinya itu dia. kawakarimasen. Hai, oke, seperti itu. Kalau tidak, oke, kak, watashi ya, watashi wa chugokugo ga wakarimasen. Oke, chugokugo ga wakarimasen. Contoh lainnya, apakah Anda mengerti bahasa Korea? Oke, kira-kira bagaimana nih? Yudi-sang mau coba? Bahasa Pertama, Koreanya apa bahasa Jepangnya? Lupa kemarin sensei. bahasa Koreanya apa bahasa? Oh, Bahasa Jepangnya musuh Korea, astaga. Oh, Kangkokugo. Kankokugo. Iya, Ya, anata wa Kankokugo wakarimasu ka? betul. Kangkokugo ga wakarimasu ka? Apakah Anda mengerti bahasa Korea? Kalau jawabannya iya, gimana? Hai, Watashi wa Kankokugo wakarimasu. iya seperti itu. Hai, oke. Hai, hebat Minasan. Ya, seperti ini deh. Wakarimas. Sampai sini ada pertanyaan Minasan? Wih, 5:30 aja. Kalau Tidak. misalnya Mm-mm. bikin kata-kata kayak gini bisa nggak sensei? Hmm, oke. Iye, watashi wa Azusa-san no kimochi ga wakarimasen itu bisa Azusa-san no kimochi. wakarimasen. Gak Nah, wakarimasen. betul, bisa juga. Boleh seperti itu. Oh, nice. Iya deh. Boleh, boleh. Ya, onna no kimochi ga wakarimasen. Oke. Anata no kimochi ga wakarimasen. Tuh, seperti itu boleh. Ada lagi? No, udah sensei. Oke. Hai,いいですね. Jadi seperti itu dah. Wakarimasu. Oke. Selanjutnya,
Oh, yang ini saya lupa sebut tadi di awal ya. Selanjutnya kita belajar gimana cara kita bicara, kita punya sesuatu gitu. Saya punya sepeda, saya punya motor, saya punya HP, dan lain-lain. Nah, kita pola kalimatnya seperti ini. Nani nani ga arimasu. Tidak pakai des, karena ini kata kerja. Arimas itu kata kerja. Sama kayak tadi minasang ya. Arimas itu menggambarkan keadaan saat ini. Jadi, arimas itu bukan akan punya. Ini bukan future. No. Dia menggambarkan keadaan saat ini. Arimas. Saat ini punya. Itu. Oke. Kita lihat contoh kalimat. Saya punya motor. Sepeda motor gitu ya. Nah, watashi wa baiku ga arimasu. Saya punya motor. Baiku ga arimasu. Oke. Lalu misalnya, minasang, saya punya mobil gimana? Bahasa Jepangnya kira-kira jadi seperti apa? Watashi wa kuruma ga arimasu. Hai, betul. Watashi wa kuruma ga arimasu. Punya mobil. Tapi kalau nggak punya, jadi begini nih. Saya tidak punya mobil. Tidak ada mobil. Watashi wa kuruma ga arimasen. Belakangnya arimasen. Oke. Terus, minasang, ini kita apa ya? Nggak cuma benda gitu loh. Tadi kan benda ya, motor, mobil kan benda. Benda yang kelihatan mata gitu. Bisa juga benda yang abstrak, janji. Janji itu kan kata benda, iya kata benda tapi bendanya abstrak kan, nggak bisa kita lihat mana yang bentuknya janji. Nah, bisa seperti ini. Watashi wa yakusoku ga arimasu. Saya ada janji, saya punya janji. Nah, ini bisa kita modif minasang nih, bisa kita variasiin. Contohnya, saya punya janji dengan teman, dengan atau bersama ya. Masih ingat nggak minasang kemarin-kemarin saya pergi bersama teman, itu pakai partikel apa? To. Hai, partikel to. Nah, bisa kita masukin kemari. Watashi wa tomodachi to yakusoku ga arimasu. Ya, bisa kita modif minasang, diselipin sesuatu gitu. Boleh. Saya punya janji sama temen. Tomodachi to yakusoku ga arimasu. Oke, seperti itulah minasang. Nah, bentuk pertanyaannya gimana nih?
Kita mau tanya gitu ya. Bentuknya mah sama kayak tadi minasang ya. Ana tawa nani nani ga arimasu ka? Belakangnya aja diubah arimasu ka? Apakah Anda punya titik-titik? Oke, kita coba latihan. Oke. Apakah Anda punya sepeda? Bahasa Jepangnya gimana? あなたは、Ya, あなたは自転車がありますか？ baik. Baik, saya desu. Kalau misalnya iya, はい。私は自転車があります。oke. Kalau tidak, いえ、私は自転車がありません。ya udah sama kan seperti yang tadi wakarimas belakangnya aja gitu diubah. Arimas kah? Arimas. Arimasen. Gitu. Ya, nah, jadi seperti ini Minasang, kita bicara punya sesuatu gitu. Oke, sampai sini kira-kira ada pertanyaan yang ini aman nih. Iya, Oke, dirapi dulu, Sensei. oke. Ini apa nih? Eh, Oke, kalau aman kita lanjut ke materi terakhir nih. Ini apa ya? Kata keterangan. Oke. Nah, ini Minasang. Tadi di awal saya bilang kata keterangan itu kita menjelaskan suatu tingkatan ya. Tingkatan atas, sedang, bawah. Atau paling bawah. Jadi kita bisa bilang 4 tingkatan. Kita lihat. Tingkatan di sini ada 5 berarti ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kosakata, 4 tingkatan. Ini khusus wakarimasu. Oke, khusus buat wakarimasu. Buat yang lainnya nggak bisa, nggak cocok. Oke, kita lihat. Tingkatan wakarimasu ada 4. Yang pertama, paling tinggi. Yoku wakarimasu. Yoku itu artinya dengan baik. Dia pakem gitu. Benar-benar ngerti. Ya, betul-betul mengerti. Yoku wakarimasu. Lalu bawahnya, tingkat kedua. Daitai wakarimasu. Mengerti, tapi cuma sebagian. Sebagian besar doang yang dimengerti. Nggak semuanya. Daitai wakarimasu. Atau ini bisa diterjemahkan kurang lebih mengerti. Daitai wakarimasu.
Sukoshi wakarimasu. Ini tingkat yang ketiga berarti ya. Sukoshi wakarimasu. Sukoshi itu sedikit. Mengerti tapi cuma sedikit. Oke. Lalu ini masih tingkat ketiga minasan. Amari wakarimasen. Tidak begitu mengerti. Ini setara minasan ya. Tingkatannya setara nih. Kita lihat tabelnya. Sukoshi wakarimasu, amari wakarimasen. Itu tingkatannya setara, level 3. Oke. Bedanya bedanya yang sukoshi itu positif, nah ini positif nih. Kalimatnya positif, amari kalimatnya negatif. Tingkatannya sama, level 3. Oke. Nanti contoh kalimatnya saya kasih. Lalu yang paling bawah, ini level 4 gitu ya, paling bawah gitu. Zeng zeng wakarimasen. Zeng zeng itu artinya sama sekali, total, nol besar, sama sekali tidak mengerti. Sedikit pun nggak ngerti itu. Zeng zeng wakarimasen. Seperti itu. Oke, kita coba buat kalimat. Saya ambil dari yang tadi aja deh. Apa ya wakarimas ya? Kanji ya, kanji. Watashi wa kanji ga wakarimasu. Saya mengerti kanji. Oke. Nah, saya kasih contoh nih. Saya mengerti kanji dengan baik. Iya. Kalau tadi kan kita bilangnya watashi wa kanji ga wakarimasu. Titik. Sekarang kita bisa kasih levelnya. Kita di level mana gitu. Contoh, saya mengerti kanji dengan baik. Dengan baik. Watashi wa kanji ga yoku wakarimasu. Kita tambahkan kata yoku di sini. Dengan baik. Seperti itu. Oke. Minasang coba misalkan ini. Daitai jadi gimana? Saya mengerti kanji sebagian besar. Watashi wa kanji ga daitai wakarimasu. Hai, betul. Kanji ga daitai wakarimasu. Oke. Kalau yang ketiga, saya izin minum sebentar, misalkan. Serak-serak gimana gitu. Dozo sensei. Baik. Oke, mantap. Apa tadi? Oh, yang ketiga minasan. Saya mengerti kanji sedikit. Atau kayaknya nggak enak ya. Saya sedikit mengerti kanji. Nah, bahasa Jepangnya jadi gimana? Watashi wa
Siwa. 漢字が少しわかります。 Hai. Watashi wa kanji ga sushi wakarimasu. Tadi daitai, ini sedikit skoshi. Baik, oke. Kalau yang ini, kita coba yang bawah nih. Amari. Saya tidak begitu mengerti kanji. Levelnya sama kayak Sukoshi ya. Kira-kira jadi gimana nih bahasa Jepangnya? Watashi wa Kanji ga amari wakarimasen. Hai, betul soalnya sama. Belakangnya aja wakarimasen gitu. Amari wakarimasen. Oke. Amari, tidak begitu. Satu lagi yang paling bawah nih. Saya sama sekali tidak mengerti kanji. Ya, seperti apa Jepang? 私は Siwa, 漢字が kanji ga 全然わかりません。 sensei wakarimasen. Hai, ii desu. Itu kayak banget itu. Iya, kenapa? Oke, yang ini Minasang, ada pertanyaan tidak? Aman ya? Oke. Berarti untuk kalimat yang saya bikin tadi bisa ditambahin ga zenzen wakarimasen ini juga bisa, Sensei? Bisa, Oke. bisa. Hai. Onna no kimochi ga zenzen wakarimasen. Anata no kimochi ga zenzen wakarimasen. Bisa. Seperti itu. Oke, aman ya. Kalau itu sebagai penutup, satu lagi kayaknya ada satu lagi. Sensei hari ini nggak Ya, ada ilang. ada. Iya ya, ada hiragana ya. Saya jelasin sekilas aja yang ini deh kalau gitu. Oke, Minasang. Kalau tadi kan kata keterangan buat wakarimas. Yang ini untuk arimas. Sama ada tingkatannya. Level 1, 2, 3, 4. Ada yang positif, ada yang negatif. Saya jelasin dulu sekilas. Ini takusang arimas, berarti ada banyak. Contohnya, saya punya banyak motor. Watashi wa baiku ga takusang arimasu. Udah banyak tuh takusang arimasu. Jadi Minasang tinggal selipin di sini takusang gitu ya. Banyak. Terus Sukoshi arimasu. Saya punya sedikit motor, kayaknya aneh ya. Saya punya sedikit motor. Nggak masuk akal. Saya punya sedikit beras. Gitu. Watashi wa beras itu kome, nggak Sukoshi arimasu. Ya tinggal kita selipin aja gitu. Kata keterangan diselipin. Lalu yang negatif, amari arimasen. Sama kayak tadi ya amari. Hampir tidak ada.
Contoh, hampir tidak ada uang. Gitu ya. Itu dompetnya udah tipis banget gitu kan. Hampir tidak ada uang. Bokeh. So this name. Oke. Oka nega amari arimasen. Okane uang amari arimasen. Hampir nggak ada. Terus yang paling bawah nih, ini bener-bener nggak ada gitu. Jadi eh, sama sekali tidak ada uang gitu. Okanega ga senzen arimasen. Dah, kira-kira gitu deh minasang ya. Ini buat arimas. Nggak boleh pakai ke yang lain, jadi aneh nanti. Takusang sukoshi gitu. Oke, mungkin yang tadi ada ya di wakarimas ya. Amari sama zeng-zeng. Tadi ada kan? Boleh berarti. Tapi yang ini takusang khusus buat arimas. Oke, kurang lebih seperti itu buat arimas nih. Takusang sukoshi amari zeng-zeng. Oke, sebelum kita masuk hiragana, sampai sini ada pertanyaan tidak minasan? Tidak ada. Oke, kalau gitu sejujurnya saya lupa ada hiragana di akhir. Oke, saya tambahkan langsung. Kemarin sama Farah Sensei belum belum ada hiragana ya? Arimasen. Oh, hai, arimasen desu ne. Arimasen ne. Oke. Kalau begitu, wah, kemarin sampai mana hiragana kita ya? Hmm, oh, sampai tak ya. Baik, oke. Oke, kalau begitu saya tambahkan akasata. Nah, ayo. Kemarin sampai T, berarti sekarang nah. Hai, minasan. Saya clear dulu. Hiragana na. Cara menulisnya gini, minasan. Satu, dua, tiga, empat. Jadi ada empat goresan ya. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. Hai, dozo minasan. Kalau mau dicoba, boleh langsung coret di layar atau di kertas. Silahkan. Hai, Yudi-san, oke. Hai, Sonja-san, oke. Hopi-san, mungkin agak sulit ya di layar. Hai, Daijobu desu. Jarinya kegedean, Sensei. Ini kenapa lari-lari sih? Itunya layar saya kenapa ya? Ini mau nulis. Dikejar. Oh, Beneran gak bisa. oke, Naon? enggak apa-apa, mau pisang. Mungkin Nggak pengen huruf. sulit ya. Eh,
Ya udah nanti coba lagi ntar. Oke, emang kadang-kadang gitu sih. Oh gitu ya. Oh Kecuali, buffering dia mm, kan muter-muter tuh. kecuali kita pakai mouse itu bisa diarahin. Oh iya iya benar-benar. Nah, Ya udah menanti aja oke, menanti. baik. Yes. Nah, Sugi, habis ada na arti ni ya. Ni, ni itu satu, dua, tiga. Ya, dozo minasan. Ya, kok pisang seperti itu. Sebelah kirinya agak bengkok dikit. Sama Yudisang sebelah kirinya bengkok dikit. Oke. Baik, oke seperti itu. Oh iya Ni, benar. Itu kayaknya bermasalah tututan. iya. Kadang-kadang kayak gitu. Mm-mm. Baik, sama soalnya sang ini agak bengkok sedikit. Oke, daijoubu desu. Ni, baik, daijoubu desu. Oke. Nah, ni, habis i pasti u. Nani nu. Ish. Nu. Nah, ini agak melengkung gitu. Dua goresan minasang. Satu, yang ini, yang keduanya langsung gede gitu. Set, set. Satu, dua. Satu, dua. Nah, kok pisang tinggal dilengkungin aja ujungnya nih, apa buntutnya. Ah, ayo, ayo Yudisa. Oke, ayo Sonya Sang. Oke des. Ayo kok pisang. Oke. Nu. Se- Ah, Sonya Sang buntutnya agak ditembusin sedikit. Iya ini soalnya nulisnya goyang-goyang. Oke, enggak apa-apa. Nah, nih, nu. Ih, des nih. Habis U itu pasti E ya. Nani nu ne. Eh, ne dua goresan. Satu garis dari atas ke bawah gitu. Yang keduanya langsung full gini. Dua. Satu, dua. Ini kayak huruf apa ya? Z mungkin ya. Angka 7 itu. Nih. Ya, Yudisang. Betul seperti itu. Baik, mau pisang. Baik, Sonya Sang. Oke. Dua goresan. Nih. Oke. Nani nu ne no. Satu lagi. No, yang ini satu goresan aja minasang ya. Ditarik full gitu. Satu kali tarik. No. Baik, silahkan dicoba.
Ya, Yudi-san seperti itu ya. Kopi-san, Sonja-san. Oke. I desu ne. No. Oke. Nah, sudah berarti ya. Nani nu ne no. Saya tulis lengkapnya di sini ya. Oke. Ya, jadi hari ini kita belajar hiragana nani no ne. Oke. Ya, sudah sampai sini Minasang. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan tidak? Aman, Sensei. Oke. Sip. Karena tadi kita mulainya agak telat, jadi selesainya agak telat juga. Hai, Minasang, kyo wa otsukare-sama deshita. Aku gambarimashita. Udah hebat, Minasang. Arigatou gozaimasu, Sensei. Iya, do Arigato itashimashite. Sensei. Sama-sama. Kita ketemu lagi minggu depan. Sampai ketemu. Baik, mata ransyu. Ya, Dadah, Sonya-san. ya, Popi. Dadah. Makasih ya Bang Santani, arigato. Emang ada dia, ada ya? Udah pergi dia kayaknya. Pergi sholat mungkin. Iya. Terima Yo, kasih Pak dadah. Asantani. Bye-bye. Terima kasih Yudi-san. Ya, Terima Popi-san, kasih Sonya-san, Ya, Yudi-san. makasih ya. Arigatou. Kita live. Nanti jangan lupa share ya, Sensei. Bahan. Oh ya, PowerPoint ini ya. Siap. Baik. Baik, saya pamit dulu. Pamit, pamit.